Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan peluang-peluang di dalam menjalankan amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita tingkatkan keistiqomahan kita agar di sisa-sisa pada bulan Ramadan ini kita tetap jaga keistiqomahan dan kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan sebagaimana doa yang senantiasa dimohonkan oleh Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka berikanlah keistiqomahan kepada kami. Keistiqomahan adalah hal yang luar biasa. Keistiqomahan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak menginginkan amal yang sekaligus banyak, tapi setelah itu tidak dilanjutkan dengan keistiqomahan. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah dawamuhu wa in qalla, yang sedikit tapi senantiasa berkesinambungan. Sebagaimana seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana supaya mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya? Katakanlah, qul amantu billah tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Kemudian suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk wa ansahuka la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah dan aku ingin menasihatkan kepada dirimu, jangan pernah engkau tinggalkan di setiap penghujung salat engkau memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa bisa mengingatmu. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa bisa menjadi hambamu yang bersyukur. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa bisa menyelenggarakan ibadah yang terbaik untukmu. Inilah yang harus kita butuhkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terutama pada bulan Ramadan ini, Nabi SAW menyampaikan di dalam hadisnya, atakum Ramadan sahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana Nabi menyampaikan dalam hadisnya, pintu-pintu surga semuanya dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Para ulama menjelaskan ini maknanya peluang seseorang untuk masuk surga sangat besar. Maka untuk itu jangan pernah kita sia-siakan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti tilawatul Quran. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran maka baginya 10 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini semua kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan. Di dalam hadis qudsi yang terdapat di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari disebutkan, asyamu li, puasa itu adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihah,
Dan setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ketika seseorang menjalani siam, baik itu tilawahnya, baik itu qiyamnya, salatul tarawihnya, tahajudnya, nambah di malam hari, sedekahnya, zikirnya, serta ibadah-ibadah yang lainnya, bi asyri amsalihha, akan menjadi 10 kali lipat dari hari biasa. Maka pantas saja para salafus saleh mereka bersungguh-sungguh, ya, seperti Imam Qatadah, beliau ketika hari biasa itu khatam Al-Quran setiap 7 hari sekali. Ketika datang bulan Ramadan, setiap 3 hari sekali khatam. Ketika bulan Ramadan sudah tinggal 10 hari lagi, setiap malamnya khatam. Luar biasa. Yahtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailah marrah. Setiap malamnya sekali khatam. Luar biasa. Sedangkan Imam Syafi'i dalam sebulan khatam 60 kali. Kita tentunya harus lebih baik dari tahun sebelumnya, karena bisa jadi tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabrani menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkannya, ada 3 golongan yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini masyhur, kita sudah mengetahuinya bersama. Yang pertama adalah mereka yang ketika disebut nama nabinya tidak mau bersalawat. Kemudian yang kedua, seseorang yang apabila memiliki 2 orang tua atau salah satunya masih hidup tapi tidak mampu menghantarkannya ke surganya Allah. Dan yang ketiga adalah seseorang yang apabila Allah pertemukan dengan bulan Ramadan itu sudah berlalu, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan inilah yang dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal seseorang itu nanti, bapak-bapak maupun ibu-ibu, kita semuanya masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Begitu juga Nabi SAW masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu didapat dengan cara kita beribadah kepadanya, beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi renungan kita. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai termasuk salah satu dari 3 golongan ini. Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jelas perintahnya. Siapa yang pertama? Diri kita. Selanjutnya siapa? Keluarga kita. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Maka apakah kita sudah memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? 10 hari pertama sudah berlalu. Mari kita evaluasi. Ada sebagian orang yang merasa telah mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan dari amal soleh yang sudah dilakukannya. Merasa sudah khatam. Ada yang sudah khatam Bapak Ibu? Mudah-mudahan ada ya. Merasa sudah mengeluarkan sedekahnya, qiyamnya dan lain sebagainya, tapi harus ada yang diwaspadai. Jika ternyata ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan belum kita selesaikan, baik yang berkaitan dengan utang piutang kita sudah memiliki tapi tidak kita bayarkan, atau ada amanah yang belum kita tunaikan, atau ada permusuhan sengketa di antara kita yang belum terselesaikan, kita diingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat indahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minha." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah menyelesaikannya dengan segera sebelum datang suatu masa yang tidak lagi berarti dinar dan dirham yang dimiliki. Min qabli ayyakhudha li akhihi min hasanatihi, sebelum nanti pahala kebaikannya diambil. Fa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak memiliki amal kebaikan, tidak memiliki pahala kebaikan, ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi, rawahul Bukhari. Maka kesalahan-kesalahan orang yang pernah ia zalimi kemudian diangkat lalu diberikan kepada orang-orang yang berbuat zalim, lalu setelah itu dia dihempaskan ke neraka.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi SAW bercerita kepada sahabatnya, "Atadrun manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang-orang yang pailit itu, orang-orang yang rugi itu? Kemudian sahabat menjawab, orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta ya Rasulullah. Bukan itu orang yang pailit yang saya maksudkan. Nabi kemudian meneruskan, orang yang pailit, orang yang bangkrut di kalangan umatku kelak, dia adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholatnya, membawa pahala siamnya, datang membawa pahala sedekahnya dan amal ibadah yang lainnya. Akan tetapi semua amal ibadah itu pahalanya diberikan kepada si fulan dan pahala lainnya diberikan kepada fulan yang lain. Sampai ketika semua pahala itu sudah terkuras habis untuk membayarkan kezaliman-kezaliman yang pernah ia lakukan dan belum terbalaskan, ya, dan belum impas, ya, kezaliman itu masih banyak lagi daftarnya, maka keburukan-keburukan orang yang pernah ia zalimi kemudian ditimpakan kepadanya. Rawahul Muslim. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak, jangan sampai amal ibadah kita yang tidak seberapa ini kemudian hilang, ya, dikarenakan ada kezaliman yang pernah kita lakukan baik secara lisan maupun perbuatan. Mari kita selesaikan sekarang juga, mumpung penyelesaiannya mudah, bisa dengan materi 6.000, dengan 10.000 gitu ya, atau mendatanginya langsung minta maaf. Kalau utang piutang ya harus dibayarkan, kalau amanah ya harus ditunaikan. Sebelum datang suatu masa, masalah itu nggak akan kelar dengan fulus, dengan dinar, dirham, wala dolar. Yang ada adalah amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perbanyak amal ibadah kita, karena amal ibadah inilah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi, asyamu wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Siam yang kita jalani, Al-Quran yang kita baca, keduanya akan memberikan syafaat kepada kita. Ada sebagian orang mengandalkan anaknya yang gugur sebagai syahid, nanti kelak dia akan memberikan syafaat kepada kita. Atau mereka yang hafidhul Quran atau yang lainnya, mengandalkan syafaat yang lainnya. Maka perlu kita ketahui, syafaat itu akan didapat, ya, ketika seseorang sudah berada di dalam neraka. Sedangkan amal soleh yang kita lakukan itu lebih dulu memberikan syafaat. Syafaat ketika kita di alam kubur. Di dalam riwayat yang sangat panjang, Bara' bin Azib, ya, dalam riwayatnya disebutkan Nabi SAW menceritakan ketika seseorang nanti meninggal, maka Allah akan datangkan amal solehnya itu dalam wujud seseorang. Ada yang rupanya tampan jika si mayit adalah termasuk orang-orang yang baik, ya. Maka dia rupanya akan tampan dan memiliki aroma yang sangat wangi, yang sangat disukai. Begitu juga sebaliknya, jika si mayit adalah termasuk orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka Allah akan tampakkan amal ibadahnya itu, dosa dan maksiatnya itu wujudnya adalah seseorang yang rupanya sangat buruk dan memiliki bau yang sangat busuk, ya. Kemudian ketika nanti di padang mahsyar, ya, amalan itu juga yang akan menolong kita, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari, kemudian setiap orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Disebutkan dalam hadis tersebut, ada yang seseorang tenggelam, ada yang sebatas lututnya, dan lain sebagainya. Ini dikarenakan amal soleh. Begitu juga ketika seseorang nanti melewati jembatan Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Semua itu akan dilewati, mudah dan sulitnya berdasarkan amal ibadah seseorang. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ada orang yang melewatinya secepat kedipan mata, ada orang yang melewatinya secepat kendaraan dipacu kencang, ada yang melewati jembatan Sirat seperti orang yang sedang mengendarai kendaraan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan syafaat terutama dari amal soleh kita.
Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah menjalankan setiap ketaatan. Aqulu qouli hadza astaghfiru minkum katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.